ada di pedagang dan pembeli terkait dengan sampah plastik atau kantong plastik sekali pakai yang masih mereka pergunakan. Walaupun ada beberapa regulasi di tingkat provinsi maupun di kota Denpasar yang melarang penggunaan kantong plastik, tetapi ternyata implementasinya hal ini sulit untuk dihindari oleh para pedagang dan pembeli. Sehingga kita berinisiatif untuk melakukan program resik dengan pertama melakukan survei, kemudian mengadakan diskusi dengan para pedagang yang kita lakukan di selasar-selasar pasar, dan kemudian dari hasil tersebut kita mendapatkan informasi bahwa sekitar 65% pedagang masih menggunakan kantong plastik sekali pakai. Dalam satu hari itu ada 10 kantong plastik. Nah, dari situ kami juga melihat bahwa para pedagang belum mengetahui tentang dampak negatif dari kantong plastik tersebut. Mereka juga belum tahu berapa usia dari kantong plastik ini mencederai bumi atau mencederai lingkungan gitu. Sehingga kami melakukan beberapa kegiatan, terutama kemudian kami juga mulai melakukan edukasi karena sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola pasar dirasa kurang. Mereka hanya melakukan menyampaikan informasi tersebut melalui pengeras suara, tidak pernah melakukan tatap muka, kemudian tidak pernah melakukan diskusi bersama begitu ya. Jadi hanya sekedar himbauan satu arah. Nah, kami mencoba face to face untuk menemui mereka, mengedukasi mereka dengan berbagai media yang sangat terbatas sekali karena kondisi COVID ini, sehingga kami juga memberanikan diri untuk menyebarkan brosur. Kemudian juga kami mulai bertanya langsung tentang kesulitan-kesulitan mereka dan juga apa kendalanya di pembeli dan juga pedagang. Dan kemudian kami lombakan supaya mereka bisa mengedukasi ke pembeli, karena dalam realnya, dalam nyatanya masih banyak pembeli yang mengancam kepada pedagang apabila mereka tidak membeli plastik, mereka tidak akan membeli dagangan yang dijual oleh pedagang. Ada imbauan dari Bapak Wali Kota dan Gubernur untuk mengurangi sampah plastik, tapi pelanggan itu tetap masih kurang perhatiannya untuk membawa tas belanja. Jadinya di lapangan banyak juga kendala-kendala seperti pedagang artinya tidak enak, dia tidak memberikan tas plastik karena kenapa? Karena pembeli itu akan lari kalau pedagang itu tidak memberikan plastik. 100% masyarakat yang berbelanja di Pasar Badung mungkin sudah ada 40% yang sudah sadar lah akan bahayanya plastik niki. Kegiatan ini sangat bermanfaat ya untuk mengurangi sampah plastik, terutama yang sekali pakai. Kegiatan ini harus tetap berlanjut sampai benar-benar sampah plastik khususnya di Bali itu tidak ada lagi. Dengan pengurangan malah menghilangkan plastik sekali pakai, edukasi kepada pedagang dan kepada pembeli, akan Portir sangat mendukung sekali dengan program ini. Di Bali ini memang masih banyak sampah plastik, sekitar 856,2 ton yang dihasilkan di Provinsi Bali saja, dan Indonesia juga masih termasuk ke dalam negara yang tingkat sampah plastiknya tinggi, ketiga setelah Tiongkok. Kemudian kalau saya lihat, jika kita masyarakat tidak peduli atau mengabaikan hal-hal seperti ini, atau mereka tidak tahu bahwa sampah itu bisa menjadi berkah yang luar biasa jika kita mengolahnya dengan baik, maka seperti halnya waste management, kita edukasikan kepada masyarakat supaya mereka juga melakukan dari rumah, dari aksi diri sendiri, aksi nyata yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin secara teknis kenapa edukasi ini dilakukan dan kemudian kenapa timbul ide untuk melombakan gitu ya hasil edukasi kami kepada para pedagang dan pembeli, karena ini sesuatu yang menarik buat kami agar juga kami mengedukasi tidak hanya satu arah gitu. Mereka yang menerima juga bisa menyampaikan kembali, istilah kalau Jawanya itu getok tular gitu ya. Jadi mereka juga bisa menularkan ke beberapa orang, beberapa pihak, dan mudah-mudahan semuanya punya kesadaran yang sama untuk mengurangi sampah plastik. Kalau mau belanja di Pasar Badung, tolong bawa tas sendiri dari rumah ya. Non Rama Bali, kirim emas ke Pasar Badung. Jangan lupa makdo tas belanja. Di pasar menyediakan tas plastik.
sampah plastiknya udah